Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini Andani Channel akan coba sharing ke teman-teman gimana cara mudah membuat video undangan pernikahan digital di Android. Tentunya dengan animasi dan musik hanya menggunakan Canva, nggak pakai tambahan aplikasi lain ya. Baik, karena di era pandemi ini kita nggak bisa menyampaikan undangan kita secara langsung, maka dari itu undangan digital ini sangat solutif ya sebenarnya untuk mengatasi kondisi seperti sekarang ini. Walaupun sebenarnya undangan ini udah familiar juga sebelum pandemi ya, baik undangan digital dalam bentuk gambar ataupun undangan digital dalam bentuk video. Kali ini kita akan jelasin gimana cara membuat undangan digitalnya, mulai dari awal kita mendesain sampai nanti teman-teman menambahkan musik, lalu menjadikan dia video ya. Undangan ini pokoknya simple, untuk pemula insya Allah juga masih bisa. Nanti desainnya sesuaikan dengan kebutuhan dan selera teman-teman ya. Oke, untuk awal teman-teman boleh lihat dulu ini videonya, nanti baru kita jelasin satu persatu, dan di akhir nanti ada inspirasi desain undangan black and gold ya, untuk teman-teman yang suka mungkin black and gold, karena di contoh kita kasih contoh warna pastel ya. Jadi untuk akhir yang suka warna bold, kita contohin yang black and gold. Oke, makasih, itu dia, silahkan simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Teman-teman buka Canva. Di Canva sebenarnya banyak template untuk wedding invitation ini ya teman-teman ya, undangan pernikahan. Nah, jadi teman-teman tinggal cari aja sebenarnya template-nya kalau mau menggunakan template yang ada di Canva. Baik itu undangan dalam bentuk gambar atau nanti ada video, ada template-nya. Tapi di sini kita kan mau eksklusif ya kalau undangan. Jadi saya menyarankan ya kita buat sendiri, karena di Canva pun sudah sangat banyak sih elemen-elemen yang bisa kita tambahkan di undangan yang kita desain ya. Oke, di sini saya hanya menggunakan ukuran wedding video, tapi nggak menggunakan template ya. Setelah teman-teman pilih ukurannya, kita mulai mendesain undangan kita ya. Oke, yang pertama kita ganti warnanya. Ini sesuai selera teman-teman. Yang saya contohin di video ini warnanya warna pastel, abu-abu muda, hijau mint muda gitu ya. Oke, pertama kita kasih warna backgroundnya dulu. Di sini saya kasih warna abu-abu. Nah, untuk slide yang pertama ini, desain yang pertama itu kita membuatnya menggunakan stiker ya. Animasinya kita buat menggunakan stiker. Di sini saya cari di kolom pencarian circle sticker. Nah, teman-teman scroll ke bawah untuk cari gambar bergeraknya ya. Nah, nanti ini akan menjadi video. Mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, ada beberapa cara kita untuk membuat desain kita menjadi video di Canva ya. Nah, lingkaran ini kita atur posisinya, nggak usah terlalu beraturan, diatur acak aja di pojokan bawah dan atas, tapi tetap buat seimbang. Oke, dibuat besar satu, kecil satu gitu ya. Pokoknya teman-teman atur sedemikian rupa sehingga dia terlihat terlihat menarik tapi tetap seimbang, nggak terlalu beraturan juga nggak apa-apa. Oke, ini stikernya akan bergerak dengan sendirinya. Jadi walaupun di Canva kita tetap juga bisa bikin desain bergerak ya, seperti menggunakan aplikasi KineMaster, InShot dan lain sebagainya.
Oke, setelah kita atur, kita cari stiker yang lain ya, yang berwarna putih, karena tadi kan stikernya gede, dalamnya kosong ya. Kita cari untuk mengisi bagian dalam stikernya, sehingga lebih menarik ya. Teman-teman scroll aja ke bawah, ini ada stikernya sama, puter-puter juga. Nanti teman-teman bisa berkreasi ya, ini hanya contoh. Ini ada yang warna-warni, ini yang bergerak-gerak, cuman karena saya temanya ini mau warna pastel abu-abu mint, jadi kita cari warna putih ya. Nanti ada, ini nih yang warna putih. Oke, ini teman-teman atur ukurannya, teman-teman kecilkan, lalu teman-teman letakkan di tengah stiker hijau yang berputar ini ya. Oke, dibesarkan ukurannya sehingga lingkarannya itu pas. Nah, ini gerakannya kan berlawanan ya, jadi nanti awalan video kita juga akan lebih menarik ya. Oke, teman-teman atur, copy lagi untuk letakkan di bagian atas. Baik, oke, ini kita bikin backgroundnya dulu ya, nanti dia akan bergerak. Lalu di sini video yang awal ini saat kita mendesain backgroundnya, sebelum menambah tulisan akan kita save dulu. Karena di Canva untuk menggunakan animasi itu hanya bisa satu animasi. Jadi agar desainnya animasi desainnya itu berbeda dengan animasi tulisannya, jadi kita harus save dulu. Jadi kita mau menggunakan dua animasi di sini ya. Karena kalau kita nggak save dulu, kita hanya bisa menggunakan satu animasi aja gitu ya. Nanti teman-teman lihat tahapannya. Nah, di sini setelah ada background stiker yang bergerak, saya mau menambahkan shapes ya. Teman-teman tinggal cari aja shapes ini, tinggal tanda plus, shapes ya, tinggal ini diubah posisinya, kita ambil posisi yang seperti ini, dikecilkan biar pas ya. Nah, ini teman-teman ambil warna yang sama dengan warna background ya. Kita mau membuat dia bertumpuk seakan-akan nanti shapes di atasnya lagi itu memotong stikernya ya. Jadi yang pertama kita ambil shapes dengan warna yang sama persis, baru nanti kita copy, kita jadikan warna yang lebih muda, yang lebih soft ya. Oke, ini kita copy lalu kita jadikan warna yang lebih muda, abu-abu muda ya. Oke, teman-teman bisa klik copy, tanda plus di pojok kiri bawah, lalu ganti warna abu-abunya jadi abu-abu muda. Nah, ini untuk mengaturnya kan susah ya, karena pinggir-pinggirannya itu jaraknya terlalu kecil. Nah, teman-teman bisa gunakan nudge ya, atau geser kalau bahasa Indonesianya. Teman-teman atur agar kiri kanan atas bawahnya itu sama ya. Oke, ini udah. Nah, selanjutnya ini kan gambar stikernya di bawah semua. Supaya terlihat lebih menarik, teman-teman bisa atur nih, ada stikernya yang berada di atas, ada stikernya yang berada di bawah. Caranya, teman-teman klik pada stikernya, lalu cari di bagian bawah position, ya, forward, naikin ke atas, sampai semuanya naik ke atas ya, yang hijaunya juga. Nah, kalau tadi di awal itu, saya lupa contohin, kalau teman-teman untuk lebih mudah, di awal tadi teman-teman grouping dulu aja. Jadi saat mindahin ke atas, sekali klik forward langsung kepindah dua-duanya karena udah di group ya. Nah, karena ini tadi kita nggak group, nah ini ya caranya group, klik tahan, nanti ada one element selected, baru teman-teman klik elemen lainnya. Sama juga untuk yang lain ya. Nah, karena ini tadi kita nggak group, teman-teman harus pindahin satu persatu ya. Kalau nggak keklik, teman-teman geser dulu shapes yang abu-abunya, mungkin dia ketimpa ya, tapi kalau enggak ini bisa langsung. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang mau diletakkan di atas. Usahakan jangan terlalu berdekatan ya, seperti yang kecil sama yang kecil, atau nah karena ini biar nggak lebih imbang, jadi yang ke atas itu yang kecil di sebelah kiri atas dan yang besar di sebelah kanan bawah. Nah, ini kita menambahkan animasi. Caranya klik pada background. Nah, ini kan ada banyak ya animasi. Nah, untuk animasi yang desain pertama kita menggunakan photo zoom ya. Cuma ini saya nggak tahu kenapa nggak muncul, tapi pertama kali saya nyoba itu muncul ya. Jadi ada nama animasi photo zoom ya. Nah, flow apa ya? Photo zoom ya. Jadi nanti desainnya itu akan dari kecil akan membesar. Jadi bagus ini untuk efek
di slide pertama ya video kita. Oke, untuk waktunya ini teman-teman tinggal atur ya, karena kan kalau tulisan invitation untuk yang pertama itu nggak perlu terlalu lama ya. Nah, jadi jangan terlalu lama. Oke, ini kita save dulu karena kan ini udah ada animasi flow. Sedangkan tulisannya nanti animasinya akan berbeda kita gunain. Jadi kita harus save terlebih dahulu. Oke, ini kita save dulu. Nah, selanjutnya saya akan jelasin untuk desain kedua. Ini seharusnya bikin di file yang berbeda ya. Nah, ini karena saya contohin, saya bikin di dalam satu file yang sama. Ya, kalau teman-teman buat itu dalam file yang berbeda. Yang desain kedua itu kita akan membuat desain dengan warna abu-abu yang lebih soft. Di sini saya gunakan semuanya yang gratis ya teman-teman ya. Kalau ada yang nanya, ini semuanya yang free. Saya cari di background, klik pada background, lalu klik tanda plus. Teman-teman tinggal cari pilihan background yang di bagian atas ini ya. Lalu cari aja itu warna abu-abu muda yang saya pilih tadi. Oke. Lalu di sini kita akan lebih minimalis desainnya. Nah, dan untuk membuat video yang desain kedua ini kita nggak menggunakan stiker yang bergerak, tetapi hanya menggunakan elemen biasa, ya. Nah, di sini kita gunakan daun, kan kita temanya abu-abu hijau ya. Jadi kita gunakan daun, teman-teman klik tanda plus, pilih elemen, lalu pilih ketik di kolom pencarian leaf ya, daun gitu ya kalau bahasa Indonesia. Lalu posisinya diatur, misalnya yang sebelah sini agak tinggi, yang sebelah sini agak rendah ya. Nah, ingat membuat desain itu harus imbang ya. Jadi jangan elemen desainnya menumpuk semua di bagian atas gitu ya, bagian bawahnya nggak kebagian. Nah, jangan gitu. Jadi teman-teman atur sehingga dia itu imbang atas bawah gitu ya. Boleh nggak harus sama persis sih arahnya, cuma usahakan jumlahnya sama atau imbang atas bawah gitu ya. Oke, setelah ditambahkan animasi daun, elemen daun, nah teman-teman klik lagi pada background, karena untuk menambahkan animasi ini nggak akan kedetek kalau teman-teman klik pada elemen, tapi kalau klik pada background. Nah, teman-teman klik pada background, baru cari menu di bagian bawah animasi, seperti pada desain awal ya tadi langkahnya. Nah, baru teman-teman ganti animasinya. Di sini ada tumble itu ya. Pokoknya teman-teman cari yang sesuai, karena tumble ini dia datang satu persatu gitu ya, bagus. Jadi saya gunakan, ini foto zoom ya. Yang saya bilang tadi untuk desain pertama, zoom, maaf bukan flow ya, foto zoom. Oke, untuk yang kedua baru kita gunain foto flow. Yang ini tadi foto zoom ya, cuman nggak tahu dia nggak muncul yang di sini. Kemarin waktu saya membuat untuk sampelnya itu ada ya. Pokoknya yang pertama kita menggunakan foto zoom, yang kedua kita menggunakan foto flow. Jadi nanti datangnya bagus ya. Nah, ingat kenapa kita buatnya sebelum nambahin teks kita harus save dulu, karena di Canva sekali lagi hanya bisa gunain satu animasi. Di sini untuk undangan kita mau menggunakan dua animasi dalam satu slide video ya. Jadi kita harus save dulu. Oke, slide pertama sudah di save, slide kedua juga udah selesai, udah di save. Selanjutnya kita akan membuat slide ketiga. Untuk yang ketiga ini, saya akan menggunakan backgroundnya nggak warna solid seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Yang ini kita akan menggunakan dari foto. Kalau tadi yang pertama pakai warna solid, yang kedua kita pakai background, yang ketiga kita akan menggunakan foto. Ya, teman-teman klik tanda plus lalu pilih foto. Nah, di sini di Canva ada banyak foto untuk undangan pernikahan ya, untuk wedding. Teman-teman tinggal ketik di kolom pencarian wedding gitu ya. Nah, di sana banyak juga yang pro, tapi ada juga yang free yang bisa teman-teman gunain. Kalau teman-teman nggak menemukan yang cocok, bisa cari di Unsplash, Pixabay, atau Pinterest gitu ya. Pokoknya terserah teman-teman mau cari di mana. Lalu teman-teman gunakan itu sebagai background ya. Di sini saya gunakan yang free aja yang ada di Canva. Saya gunain yang ini ya, yang ada pita ada ribbonnya. Nah, untuk menggeser gambarnya teman-teman klik double, lalu kalau tampilannya udah seperti ini tandanya teman-teman bisa geser ke atas ke bawah ya. Tinggal pilih bagian mana dari gambarnya, dari foto yang mau digunakan. Ini saya ambil bagian yang ada kertasnya. Setelah itu, kita akan menambahkan stiker. Nah, kalau yang pertama tadi kita tambahkan stiker, lalu stikernya kita letakkan di atas di bawah. Kalau ini stikernya kita nggak melakukan banyak
ini ya, editing lagi ya. Pokoknya kita tambahin stiker yang bagus-bagus yang sesuai dengan temanya wedding ya. Di sini teman-teman tinggal ketik wedding sticker. Nih, pilih yang ada yang bergerak ya, biar lebih rame, biar lebih bagus. Teman-teman tinggal atur posisinya. Ya, ingat dia imbang ya atas bawah, dan sesuaikan warna di setiap desain itu, usahakan senada gitu ya teman-teman. Jangan terlalu ada satu stiker yang warnanya terlalu mencolok gitu ya, yang warna lain soft, jadi beda jauh. Nah, di sini kan saya temanya agak-agak pink-pink ya di slide yang ketiga nih. Teman-teman bisa tambahin bunga gitu ya, karena stiker ini warnanya nggak bisa diubah kayak elemen. Karena stiker ini warnanya apa yang ada tersedia di Canva ya, warnanya itu aja, nggak bisa diubah, nggak bisa diedit ya. Jadi teman-teman langsung pilih stiker yang warnanya senada gitu ya. Nih, kan di bagian bawahnya ada bunga, di atasnya ada cincin. Terus di pojok kanan atas kita tambah love gitu dikit ya. Nah, jadi dia akan imbang. Tinggal nanti ini kita kasih animasi, klik pada background, teman-teman tambahkan animasi apa yang mau teman-teman gunain. Kalau yang ketiga ini tumble juga nggak apa-apa. Kalau yang pertama tadi kan kita yang zoom ya, yang kedua itu flow, yang ketiga ini yang lain boleh juga tumble, misalnya dia datang satu persatu gitu ya. Nah, ini tinggal teman-teman save. Tinggal selanjutnya nanti kita ini ya, apa sih namanya, menambahkan teks ya. Ingat, kalau misalnya di desainnya itu kita tulisannya banyak, kan orang perlu baca. Nah, waktunya ini yang ada gambar jam ini teman-teman atur dulu gitu ya, kira-kira berapa lama dia mau ditampilkan. Kalau pertama tadi kan nggak terlalu banyak teks ya, hanya tulisan wedding invitation atau undangan pernikahan, itu singkat aja gitu ya. Kalau untuk ini yang ada teksnya mungkin waktunya bisa lebih lama. Oke, ini teman-teman save. Ini slide ketiga. Tadi pertama udah, kedua, ketiga. Selanjutnya kita akan bikin slide yang keempat itu dengan desain ada mandala gitu ya. Nah, ini kita gunakan backgroundnya putih aja. Lalu teman-teman klik tanda plus, pilih elemen, nanti di kolom pencariannya teman-teman ketik mandala gitu ya. Mandala ini dia seperti ornamen kayak Maroko apa Islami gitu ya, cocok ini digunain untuk desain pernikahan. Nah, karena kita warnanya itu mint, jadi saya pilih warna mint ya. Ini warnanya bisa diubah sih, cuman saya tadi pilih sesuai warna mint aja. Lalu, nah ini kan transparansinya bisa diatur ya. Jadi nanti untuk ngedesainnya teman-teman bisa mainkan transparansi, lalu mainkan besar kecil mandalanya. Atau mau ditambah bentuk mandala yang lain juga nggak apa-apa, bentuk lingkaran yang lain. Ini kan saya hanya menggunakan satu lingkaran. Nah, dan tentunya warnanya juga harus teman-teman sesuaiin ya. Jadi jangan beda dari tema awal ya, karena dia kan satu undangan keseluruhan ya. Tadi ada warna pink sedikit, tapi tetap ada warna putih yang dominan ya gitu. Jadi maksudnya boleh kita menambahkan warna lain, tapi jangan terlalu mencolok gitu ya. Oke, ini kita akan membuat seperti efek terpotong. Jadi pertama yang harus teman-teman tambahkan itu ada klik tanda plus, pilih elemen, lalu teman-teman cari, ketik aja circle. Ini karena saya udah cari, langsung kita pilih yang seperti ini ya. Nah, ini kita untuk membuat efek terpotongnya. Jadi ini kita ganti warnanya jadi abu-abu. Baru nanti teman-teman letakkan sepes persegi di atas untuk menutupi bayangannya ini dengan warna senada dengan background. Ya, teman-teman bisa lihat video lebih jelasnya di efek terpotong ya, video sebelumnya. Nah, ini kan kita mau mandalanya hanya dilihatin separoh. Jadi kita geser dia masuk sebelah ke dalam apa ya, sepes yang terpotong ini ya. Tuh, ini gini maksudnya. Jadi mandalanya seperti terpotong, ada masuk ke dalam bagian kertas gitu ya, lipatan kertas. Jadi ini caranya tadi ya, teman-teman tinggal atur posisinya sehingga efek terpotongnya itu kelihatan ya. Dan tutup bagian atasnya dengan sepes warna putih atau senada dengan background yang teman-teman gunain ya. Jadi warnanya kita tadi kan hijau, putih gitu ya, abu-abu, atau nanti boleh ditambahkan pink nuansa pink yang sedikit ya, jadi jangan terlalu banyak. Oke, ini tinggal teman-teman atur posisi mandalanya. Ini desain yang ini nanti kita akan tambah tulisan doa pernikahan ya, yang barakallahu laka itu ya. Oke,
tinggal teman-teman atur posisinya, ada besar kecil gitu ya, usahakan membuat imbang karena di atas itu ada soft, opacity-nya kita kurangi, di bawah nggak apa-apa terlalu agak lebih kecil ya mandalanya. Oke, ini nanti setelah kita tambah teks tinggal kita tambahkan stiker sedikit ya. Oke, ini untuk desain yang terakhir. Yang terakhir ini kita akan membuat stop motion. Ini juga bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Cara membuat stop motion di sini juga akan saya jelasin sedikit, tapi untuk lebih detailnya lihat video sebelumnya ya. Jadi ini kita gunakan background foto juga, sama seperti yang slide ketiga ya. 3 kita gunain yang warna putih karena temanya tadi putih-putih, hijau, abu-abu gitu ya, ada pink-pink. Kita gunakan foto warna putih, kita cari mana yang free ya, teman-teman tinggal cari foto yang free, atau teman-teman bisa seperti yang saya jelasin tadi, bisa cari sendiri di Unsplash, Pixabay, atau Pinterest. Lalu teman-teman gunain, tinggal teman-teman upload dulu, karena ini kan saya menggunakan Canva Web. Kalau Canva Web harus diupload dulu. Kalau Canva yang aplikasi itu nggak perlu upload, karena dia bisa langsung connect ke galeri teman-teman ya. Ini saya gunain yang putih ini. Oke, saya nggak atur posisinya lagi, ini udah pas. Tinggal saya menambahkan stiker yang nantinya akan kita berikan efek stop motion efek ya. Di sini kita akan menambahkan bunga ya, bunganya nanti akan bergerak dari kiri ke kanan. Nah, selain bunga, nanti teman-teman kita akan menambahkan pita gitu ya, kayak untayan pita. Nah, nanti untayan pitanya juga akan kita buat bergerak. Jadi ya, satu slide pertama ke slide berikutnya itu pitanya berubah-ubah arahnya gitu ya. Nah, ini bunga ini juga nanti akan berubah. Tinggal teman-teman atur ya. Ini stiker bunganya udah, tinggal kita, ini stiker, ini bukan stiker ya, maaf. Ini elemen biasa. Jadi kita nggak gunain stiker di sini karena kita akan buat stop motion video ya. Videonya bukan kita buat dengan menggunakan stiker, tapi menggunakan elemen biasa. Oke. Untuk animasinya juga kita nggak gunain animasi di sini ya, tapi kita membuat animasi sendiri ya, menggunakan stop motion itu tadi. Oke, ini ribbonnya, teman-teman tinggal klik tanda plus elemen lalu ketik di kolom pencarian ribbon ya. Atau kalau yang Canva bahasa Indonesia pita kali ya, langsung muncul. Ini tinggal teman-teman atur posisinya. Ini slide pertama. Oh ya, ini untuk setiap membuat satu desain itu usahakan teman-teman buat di satu file yang berbeda ya. Ini karena hanya contoh, jadi saya buat di satu tempat yang sama. Karena nanti akan kita save satu persatu biar mudah nge-save-nya ya. Sebenarnya sih dalam satu file juga bisa. Nanti tinggal teman-teman pilih file mana yang mau di-save, halaman mana yang mau di-save gitu ya. Tapi biar kadang lupa malah ke save semuanya, jadi untuk memudahkan baiknya teman-teman buat di file yang berbeda gitu ya. Oke, ini kita atur posisinya. Ini kan yang kelima ya. Nah, ini udah kita copy, ini jadi yang keenam. Berarti ini anggap kalau teman-teman di file yang baru ini yang halaman kedua dan ini halaman ketiga. Nih teman-teman lihat ya, kita gerakan sedikit demi sedikit. Kalau mau gerakannya itu semakin semakin soft, smooth gitu ya, teman-teman perpindahannya itu sedikit-sedikit, jadi nggak terlalu jauh seperti ini tadi ya. Ini hanya contoh. Kalau teman-teman mau perpindahannya itu lebih halus, teman-teman memindahkan stikernya dari satu slide ke slide lainnya itu lebih sedikit jaraknya, misalnya sekitar 1 atau 2 mili gitu ya, jadi lebih bagus perpindahannya. Nah, ini tadi ini saya liatin yang saya buat di file yang berbeda ya, jadi ada 7 slide, teman-teman lihat ini perpindahannya. Oke, seperti itu ya. Ini teman-teman atur waktunya itu sekitar 1,5 second, lalu animasinya itu ditiadakan aja, jadi yang tidak ada animasi, karena di sini kalau ada animasi saat slide kedua dia akan masuk lagi gitu ya, kelihatan dia masuknya, sedangkan kita hanya mau menekankan pada perpindahan elemennya. Oke,
ini kita pada tahap menambahkan teks. Untuk slide pertama, kita tulis wedding invitation atau boleh undangan pernikahan, boleh juga walimatul urs, sesuaikan dengan tema atau kebutuhan teman-teman. Nah, ingat kita kita save tadi karena kita mau menggunakan 2 animasi ya. Nah, sekarang kita gunakan animasi blok. Ya, teman-teman lihat di bagian bawah ada tulisan blok. Nah, ini untuk otomatis nanti tulisannya akan masuk, transisinya blok gitu ya. Nah, oke. Sedangkan backgroundnya animasinya zoom. Ini teman-teman lihat ya, gambarnya membesar, backgroundnya lalu tulisannya blok. Oke, itu yang slide pertama. Kita lanjut slide kedua. Kita akan menambahkan animasi yang berbeda untuk tulisannya. Di sini kita, kalau tadi backgroundnya itu animasinya flow, foto flow, sekarang tulisannya tumble. Oke, teman-teman nanti lihat dia akan datangnya timingnya pas ya dengan backgroundnya. Nih, ini yang pertama tadi blok, dia masuk, fotonya membesar backgroundnya, jadi ada 2 animasi. Lanjut yang kedua nih, tumble tuh dia datang satu persatu ya. Nah, tuh flow backgroundnya pas ya, jadi orang sempat baca dulu tulisannya apa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan tambahkan tulisan lagi, pelaksanaan akad nikah ya. Ini kita close dulu, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu tadi stiker ya, yang kita menggunakan stiker. Sekarang kita tambahkan tulisan pada stikernya. Untuk yang ketiga ini, teman-teman bisa gunakan nanti text effect curve ya, karena kan kita tadi kan ada stiker seperti ribbon gitu yang harus kita tambahkan teks di atasnya. Nah, itu teman-teman tinggal tambahkan teks, lalu di teksnya teman-teman tinggal klik teksnya, lalu teman-teman pilih efek pada menu bagian bawah ya. Oke. Oh, bukan ini, tadi kita slide ketiga ini ya, yang pelaksanaan pernikahan ya. Sebentar, cari dulu. Ini dia ya. Ini tinggal teman-teman tambahkan teks. Tadi karena ini agak melengkung ribbonnya, jadi kita tambahkan teks menggunakan efek ya, curve gitu ya. Teman-teman akan cari itu di bagian bawah menu. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya cara menggunakannya. Nih, nanti akan ada teks di atas pita ini ya. Oke. Baik, selanjutnya di slide keempat kita juga akan menambahkan teks ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kita akan tambahkan juga stiker. Nih, stikernya bergerak dari atas ke bawah. Dan mandalanya juga kita sesuaikan warnanya ya, biar sama senada dengan warna stikernya, agak-agak krem-krem pink gitu juga boleh, supaya sesuai dengan slide sebelumnya ya, supaya ada benang merahnya. Ini saya ketik di kolom pencarian splash sticker ya, jadi nanti ada stikernya seperti ini. Nah, teman-teman gunain yang ini, yang sebelah kanan ini ya. Oke, kita atur posisinya dari pojok atas ke kanan bawah ya, jadi dia simple tapi tetap ada efek yang bergeraknya. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir. Slide yang terakhir itu kita kan stop motion tadi sudah kita save ya. Itu berarti teman-teman tinggal menambahkan teks, lalu tinggal kita tambahkan musik. Oke ya, ini udah kita tambahkan teks. Oke. Kita play, teman-teman bisa lihat wedding invitation dengan efek blok. Ini backgroundnya flow, lalu tulisannya tumble. Kalau yang selanjutnya stiker itu nggak ada keharusan ya, harus apa. Ini terserah mau apa aja, boleh flow, boleh tumble dan yang lain-lain ya. Kalau yang pertama kedua tadi usahakan sesuai yang seperti yang saya rekomendasikan, karena kan kita mau timingnya pas dan efeknya cocok antara efek background dan efek tulisan ya. Yang ini juga. Lalu kita masuk ke slide yang kelima ya. Nah, ini tadi
Kita nggak menggunakan animasi ya, jadi tulisannya datangnya langsung muncul gitu ya. Nah, yang bergerak itu elemen-elemennya. Oke, kita udah selesai untuk ngedesainnya. Selanjutnya itu, oh ya, sebelum saya tambahin musik, saya mau jelasin nih. Ini ada beberapa rekomendasi kalau teman-teman untuk inspirasi ya, inspirasi desain black and gold. Teman-teman bisa gunain ini. Ini saya gunakan background. Teman-teman klik tanda plus, elemen, lalu teman-teman ketik pattern ya. Pattern itu, atau kalau susah cari patternnya nggak cocok, langsung aja gold pattern atau gold aja. Coba teman-teman ketik gold ya, nanti akan langsung muncul pattern-pattern yang berwarna emas. Nih saya gunain kemarin yang ini. Oke, teman-teman klik itu, langsung teman-teman atur posisinya sehingga dia menjadi pattern. Kalau kemarin ini kan dia hanya persegi ya ukuran patternnya, lalu teman-teman copy. Nah, supaya patternnya nggak bergerak, itu teman-teman grouping ya, antara pattern yang pertama dengan pattern kedua yang di copy. Jadi teman-teman grouping. Setelah itu baru teman-teman tambahkan shapes di atasnya warna hitam. Nah, itu gimana Mbak? Bisa persegi yang goldnya bisa ada tebal, ada tipis. Nah, itu saya kerjain satu persatu menggunakan line. Teman-teman udah tahu ya, Canvas udah ada fitur line-nya, udah bagus sekarang ya, bisa kita atur ketebalannya. Nah, di sana saya atur ketebalan line-nya, jadi ada yang tebal di luar dan tipis di dalam ya. Nah, nanti ini kan susah ya detailnya, jadi teman-teman gunakan nudge atau geser ya, fitur geser. Memudahkan teman-teman bisa grouping dulu ya yang tadi ya. Ini yang kedua, ini kita gunakan background hitam, terus kita tambahkan bulat-bulat warna gold, tapi kita atur transparansinya sehingga dia hanya tipis aja. Baru kita tambahkan elemen daun gold dan shapes di atasnya, baru kita tambahkan tulisan ya. Oke, untuk selanjutnya ini lebih simpel. Teman-teman tinggal kasih warna background yang soft, teman-teman cari, teman-teman ketik aja di kolom pencarian itu gold, lalu teman-teman scroll ke bawah sampai menemukan frame. Ini kan hanya persegi ya, ini banyak sebenarnya ke bawah, teman-teman scroll aja terus. Ini tadi background yang pada contoh kedua tadi ya, ini saya ambil dari sini nih, yang bulat-bulat, lalu saya atur transparansinya. Untuk bentuk frame yang segi 6 tadi, teman-teman scroll ke bawah ya, nanti ketemu tuh, dia ada yang tipis, ada yang tebal, tapi teman-teman gunakan yang tipis ya, karena kan kita mau tumpuk jadi dua. Oh, ini daun tadi juga di sini ya, jadi teman-teman ketik aja gold, nanti teman-teman menemukan semua elemen yang warnanya gold ya. Kita cari dulu frame yang segi 6, jadi scroll aja terus ke bawah, nanti teman-teman akan temukan ada yang ini ya, ini dia, ada yang udah malah tuh udah ada daunnya juga yang di gold ini, tapi ini saya gunakan ini stiker ya, sebenarnya bukan elemen daun. Tapi kalau teman-teman mau ganti, bisa cari di elemen, lalu eucalyptus. Nah, itu daunnya bagus, biasanya di wedding invitation tuh orang suka gunain ini ya, eucalyptus daun ini ya. Jadi daun yang saya contohin tadi, teman-teman bisa ganti dengan daun ini. Oke, ini di wedding-wedding biasanya suka digunain ini untuk tambahan di gold frame-nya ya. Oke, teman-teman tinggal klik tambahkan daun eucalyptus mana yang mau teman-teman gunain. Saya rekomendasiin yang ini sih, yang di atas. Oke ya, tinggal teman-teman atur posisinya. Ini referensi terakhir, ini mandala juga tapi bentuknya beda ya kayak yang tadi. Nah, ini posisinya bisa di pojok kiri atas, pojok kanan bawah. Oke ya, ini beberapa inspirasi aja untuk teman-teman yang lebih suka warna bold, karena tadi kan kita contohnya warnanya soft ya. Oke, ini selanjutnya kita balik lagi ke tadi, ke desain kita yang pertama. Nah, setelah selesai kita desain, selanjutnya adalah tahapan untuk menambahkan musik pada video kita ya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan musik apa aja. Terlebih dahulu teman-teman harus upload ya. Nah, kalau di sini saya gunain musik yang ada di Canva, jadi musik yang free ya. Nih, ini contohnya, kita tambahkan ini. Teman-teman nanti bisa play, ini udah kedengaran ya suaranya, yang usahakan musiknya yang happy, atau bisa disesuaikan kalau mau yang lebih islami dengan musik-musik yang lebih islami ya. Oke, ini kita sudah tambahkan musik di Canva. Musiknya bisa dipilih ya, part yang mana yang mau digunain.
Kalau ini saya kayaknya dia gunain semua part karena ini videonya lumayan ya. Oke, ini dia video kita. Oke, untuk tulisannya itu boleh teman-teman sesuaikan ya. Itu hanya contoh aja yang saya tuliskan di sini. Yang penting itu teknik desainnya ya yang mau saya jelasin ke teman-teman. Oke, ini desain kita udah selesai. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau merencanakan pernikahannya. Semoga dengan adanya tutorial ini bisa meminimalisir budget yang harus dikeluarkan untuk membuat undangan digital ya. Nggak perlu bayar orang, teman-teman bisa desain sendiri sesuai dengan selera teman-teman ya. Jika ada yang mau teman-teman tanyakan atau yang kurang dimengerti, teman-teman bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Insya Allah jika saya ada kesempatan dan saya bisa akan saya jawab. Oke ya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan di-share juga boleh ini tutorialnya supaya teman-teman lain yang membutuhkan juga bisa tahu ya caranya. Jangan lupa juga di-subscribe channel kita supaya kita makin berkembang dan kita makin semangat buatin teman-teman tutorial lainnya. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jika ada kekurangan dan salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.